Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa, jamaah, para hamba Allah dan para kekasih Allah yang semoga kesemuaannya dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap umat manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun jenisnya, dimanapun adanya, bagaimanapun tingkatannya, apapun kedudukannya, pasti setiap umat manusia mendambakan, mengharapkan hidupnya ingin selalu sehat. Berbagai macam upaya, berbagai macam cara. Ada yang olahraga setiap pagi dan sore, ada pula yang mereka selalu fitness, atau pula terapi kesehatan, menggunakan batu kesehatan, minum obat, berbagai macam cara dia ingin hidup selalu sehat. Kenapa ia ingin selalu sehat? Karena memang sehat itu harganya sangat mahal. Sehat itu bahagia. Sehat itu nikmat. Kalau kita survei di berbagai rumah sakit, rame, banyak orang sakit. Mereka sambil menangis, merintih, menyebut berbagai macam sebutan. Saat kita tanya, "Ibu kenapa?" "Sakit." "Sakit apa?" "Banyak." "Terus?" "Ini sebentar lagi saya mau operasi." "Operasi apa?" "Operasi jantung." "Biayanya operasi jantung berapa?" 1 miliar. Itu baru operasinya. Subhanallah. Begitu mahalnya harga kesehatan, sehingga mereka pertaruhkan semua apa yang mereka miliki. Harta benda ia jual hanya untuk menggantikan kesehatan. Begitu pula apa yang ia miliki ia jual hanya ingin mendapatkan kesehatan. Harta ia habiskan, benda ia habiskan, semua yang ia miliki ia habiskan. Tujuannya hanya ingin mendapatkan kesehatan. Betapa mahalnya harga sehat. Maka kalau kita survei di semua banyak orang, "Bapak pilih sakit apa pilih sehat?" Pasti jawabannya pilih sehat. "Ibu pilih sakit apa pilih sehat?" Jawabannya tidak jauh, pasti pilih sehat. Semua orang ditanya, pilih sakit apa pilih sehat? Pasti ramai-ramai pilih sehat. Semua mendambakan kepengen hidupnya sehat. Kalaulah umat manusia kehidupan di alam dunia menginginkan kehidupan yang sehat,
mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Jelas siapapun orangnya impiannya hanyalah satu, pengen nikmat bahagia hidup di alam dunia. Begitu pula kepengen nikmat hidup bahagia nanti di alam akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia hidup di alam dunia, begitu pula bahagia hidup di alam akhirat. Sehingga setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan kita, setiap waktu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, atina, datangkanlah kami, berikanlah kami fid dunya hasanah, di alam dunia dengan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan nanti di alam akhirat begitu pula datangkan dengan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Rabb adzabannar, dari api neraka. Di dalam ayat ini merupakan satu doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia selamat, akhirat selamat, terhindar dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam beberapa ayat. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yang pertama di dalam surah Al-Bayyinah, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka semua orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka semua yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka semua, mereka yang beriman dan beramal soleh, sebaik-baiknya makhluk manusia di alam dunia. Ayat yang kedua yang tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka semua orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka semua yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ada kepada mereka semua surga Firdaus, ditempatkan kepada mereka semua surga Firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggal, kedudukan dan singgasana. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat kemuliaan, keselamatan kepada umat manusia, kehidupan di alam dunia ini, mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Siapakah mereka yang beriman dan beramal soleh? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnahyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau pula perempuan dan ia mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala mereka dengan sebaik-baiknya pahala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan jiwa di hati orang-orang mukmin. Siapakah mereka yang diberikan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan? Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan berbagai kalimat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat amanu dan kalimat mukminin. Apa di dalam ayat yang telah disampaikan kalimat amanu dengan kalimat mukminin? Kalau amalannya, perbuatannya adalah mereka orang-orang yang beriman. Individunya disebut adalah orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kali. Yang pertama, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kehidupan umat manusia di alam dunia ini, keselamatan umat manusia di alam dunia, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menempatkan nanti kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat istimewa, kedudukan yang sangat sempurna nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus. Untuk siapa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Mereka semua yang beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, surga hanyalah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaik-baiknya dunia, dunia hanyalah untuk beriman dan yang beramal soleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan orang yang beriman dan beramal soleh? Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kalimat innalladzina amanu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Kenapa? Setiap orang yang beriman, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sudah pasti di dalamnya adalah orang Islam. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti di dalamnya mereka orang Islam. Tetapi sebaliknya, orang Islam belum tentu mereka itu beriman. Jadi orang yang Islam, Muslim, orang Islam belum tentu dia itu beriman. Makanya ada istilah Islam KTP. Ada pula istilah Islam turunan. Ada pula yang mengatakan Islamnya Islam abangan. Ngakunya Islam, keluarganya Islam, KTP-nya Islam, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sesekali kita aneh. Orang Islam, dia Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dia adalah seorang orang Islam,
tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contoh mereka orang Islam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia Islam, sholat kagak. Dia Islam, tapi percayanya sama kuburan, percayanya sama batu-batuan, percayanya sama roh-roh yang gentayangan katanya. Lebih lagi, dia orang Islam lebih percayanya kepada pemikiran, lebih percayanya kepada dirinya, lebih percayanya kepada kepintaran menurut pribadinya. Contoh, ada seseorang pengen menggantikan salam. Jadi bukan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, tapi dia mengucapkan salam Pancasila. Gimana katanya tangannya begini, salam Pancasila. Padahal kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu merupakan tanda keimanan seseorang. Ada pula hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita dengar katanya ngidung, tahu ngidung? Ngidung, nyanyi ngidung lebih indah daripada suara adzan. Loh, iya. Yang mengatakan begitu apakah Islam? Mungkin dia orang Islam. Mungkin. Tetapi banyak di antara orang-orang Islam, mereka mengatakan suara nyanyian lebih indah daripada suara Al-Quran. Suara ngidung lebih enak, lebih terdengar daripada suara adzan. Begitu pula suara-suara hati, jeritan hati, nyanyian jiwa, nyanyian pikiran jauh lebih indah daripada ayat Allah. Kenapa dia berbicara seperti itu? Betul dia orang Islam, tetapi dia tidak beriman. Begitu pula lebih jauh hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketuhanan yang Maha Esa, nanti akan terjadi ketuhanannya kebudayaan. Jadi ketuhanan kebudayaan. Tidak tahu bagaimana makna Tuhan kebudayaan. Tuhan berbasis budaya. Artinya apa? Dia betul orang Islam, tapi kalau sudah jauh sampai berbicara bahwasannya dasar ketuhanan adalah kebudayaan, berarti dia tidak beriman. Dia mengaku dirinya orang Islam, banyak orang Islam, tapi tidak beriman. Sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman kepada Allah, sudah pasti dia adalah orang Islam. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti dia orang Islam. Misalnya waktunya sholat, dia sholat, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena keimanannya ini, dia sudah tergolong, termasuk di dalamnya adalah orang Islam. Orang lain pakai jilbab, ikut pakai jilbab. Kenapa? Dengan jilbab menyadari dirinya orang Islam. Berbusana-busana muslimah, ikut berbusana muslimah. Tahu baik, tahu jelek, tahu benar, tahu salah. Begitu pula dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sudah termasuk dia adalah orang yang berorang Islam. Berarti dapat kita sandingkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam belum tentu dia itu adalah orang yang beriman. Setiap orang yang beriman sudah pasti di dalamnya adalah orang Islam. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu dia beramal soleh. Bagaimana? Ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu dia beramal soleh.
Dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, cuma rajin menurut pribadinya. Amal solehnya kagak ada. Dia menurut pribadinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya baik. Semuanya baik. Tetapi kelakuan baik kepada orang lain, amal solehnya kagak ada. Ibadahnya rajin, kadang ngomong sembarangan, kagak ada amal soleh. Kepribadiannya bagus, keimanannya bagus, terkadang pribadinya bagus, semuanya bagus, hanya ibadahnya yang bagus, tapi amal solehnya tidak baik. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan amal soleh? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh perbuatan yang selaras secara akliyah dan ilahiyah. Jadi ada keselarasan amalan perbuatan secara akliyah dan ilahiyah. Tidak bisa dipisahkan. Perbuatan amalan yang kita lakukan secara akliyah dan ilahiyah, akliyahnya pemikiran, ilahiyahnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh hanya mengalihkan, menggantungkan amal soleh ini kepada akliyah, akal pemikiran, maka amal perbuatannya bubar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, amal soleh kita selaras menggantungkan mu'alik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu amal soleh yang kita versi dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selaras dengan akal manusia, walaupun terkadang manusia tidak menerima dengan akal. Contoh, ini mungkin agak ribet dalam bentuk pemikiran. Contoh, menurut akal manusia, ini berbicara amal soleh. Menurut pemikiran manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu benar. Itu benar. Tetapi menurut ilahiyah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak benar. Seperti kumpul kebo, hubungan laki-laki dan perempuan tanpa nikah. Mungkin karena kita ini bangsa yang berbudaya dan bangsa yang beragama, ya laki-laki dan perempuan kumpul ada ikatan dengan ikatan pernikahan karena kita beragama. Tetapi di negara lain, kita sebut saja di antaranya di negara-negara barat, negara Amerika, begitu pula di Australia, banyak selebriti, pemain bola, Ronaldo, Lionel Messi, dan begitu banyak di antaranya mereka berhubungan laki-laki dan perempuan bercinta, tetapi tidak ada ikatan akad pernikahan. Apakah menurut mereka benar? Benar. Apakah menurut akal mereka benar? Benar. Apakah menurut negara, masyarakat mereka benar? Benar. Karena menurut akal. Tetapi sebaliknya, salah menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah menurut ilahiyah. Itu diantara contohnya. Begitu pula kehidupan di masyarakat kita, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan di antara saudara-saudari kita, banyak sekali ini, pada saat sekarang ini, perempuan membuka aurat. Aurat dijadikan tontonan. Aurat merupakan hidangan seperti yang biasa ditonton oleh masyarakat yang lain. Mungkin dia berkata, loh, badan-badan gue, muka-muka gue, semua punya gue. Lah apa urusannya sama elu?
boleh dia berpikir seperti itu punya kamu dan tidak mengganggu kepada yang lain. Itu secara akal. Tetapi sebaliknya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, secara ilahiyah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertentangan. Yang lebih jauh, ada satu adat di daerah bahwa yang namanya waris itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk kesimpulan, kalau laki-laki sepikulan, kalau perempuan segendongan. Nah, itu rumus waris. Tetapi di satu daerah, karena perempuan itu lebih giat, perempuan itu kerjanya lebih semangat, sehingga ada perubahan waris. Katanya perempuan lebih besar daripada laki-laki karena perempuan lebih giat. Walaupun itu betul secara akal, tetap bertentangan dengan ilahiyah, wahyu Allah, bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat amal yang soleh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan selaras pemikiran dengan ilahiyah. Adanya kesamaan antara pemikiran dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau memang itu kebenaran, dan kebenaran itu mutlak dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun akal tidak menerima, ketidakmenerimaannya akal karena keterbatasan manusia. Ketidaknerimaannya akal karena ketidakmampuannya manusia berpikir. Ketidaknerimaannya akal karena memang manusia ada dalam jiwa yang menggelora yang namanya syahwat, sehingga manusia itu tidak menerima. Jadi, kalaulah memang itu merupakan amal soleh, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la budda merupakan satu keharusan untuk dikerjakan dan tidak ada kesalahan sedikit pun walaupun bertentangan dengan umat manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah sholat. Melakukan apa? Melakukan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini wajib, siapapun orangnya, walaupun dia presiden, atau siapapun orangnya, walaupun dia sakit, tetap wajib melakukan ibadah sholat. Kalaulah seandainya dia sakit, maka ada rukhsah, keringanan dengan bentuk rukhsah kaifiyat, bagaimana tata cara sholat dengan syarat dalam keadaan sakit. Artinya apa? Tetap wajib melakukan ibadah sholat. Secara akal, loh itu kan presiden, atau dia kan lagi sakit, masa dia harus sholat? Karena memang ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap walaupun akal tidak menerima dan tetap wajib untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula merupakan satu muamalah dalam kehidupan umat manusia. Misal ada seorang bapak, dan bapak ini tidak mampu serta tidak punya. Udah orang tidak mampu, miskin, dan dia lemah, tidak memiliki apa-apa. Tapi subhanallah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada bapak ini, anaknya menjadi jenderal bintang penuh. Atau mungkin lebih jauh lagi, anaknya jadi presiden. Tentu kalau kita pikir secara akal, bapaknya bukan siapa-siapa, tidak memiliki jabatan apa-apa. Begitu pula bapaknya dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah memang secara akal harusnya yang punya jabatan tinggi, hormat,
yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya apa-apa, hormat kepada jabatan yang tinggi. Itu secara akal. Tetapi sebaliknya, walaupun dia tidak punya, walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki jabatan apa-apa, dan dia seorang jenderal, dia seorang presiden, dia orang hebat, tetap harus hormat kepada orang tua. Ini merupakan ketentuan wahyu ilahiyah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tentukan apa yang dimaksud dengan amal soleh. Amal soleh yang selaras antara akal dan ilahiyah. Tetapi sebaliknya, walaupun itu tidak menerima akal kita, tapi sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, tetap harus kita lakukan. Di dalamnya adalah merupakan satu kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang beramal soleh kehidupan di alam dunia ini, maka kehidupan di alam dunia akan diberikan sebaik-baiknya kehidupan, dan dia nanti pulang ke rahmatullah, kehidupan di alam akhirat akan ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah orang yang mendapatkan ketenangan kehidupan di alam dunia? Mereka umat manusia yang beriman, yang beramal soleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan ketenangan kehidupan di alam dunia. Yang pertama, karena mereka hidupnya bersandar kepada Allah. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin merupakan sandaran kehidupan umat manusia yang beriman kepada Allah. Oh gitu ya. Nah, kalaulah kita masih ragu, tanyakan dalam diri kita, apakah dalam diri kita selalu merasakan keresahan? Iya. Apakah di dalam diri kita selalu masih merasakan ketidaktenangan jiwa dan raga kita? Betul. Apakah di dalam diri kita selalu merasakan kesempitan dalam hidup kita? Betul. Kalaulah memang di dalam diri kita, pribadi kita, jiwa kita masih merasakan kesulitan di dalam hidup kita, mungkin kita ini salah sandaran. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan meminta, bukan meminta kepada siapa-siapa, tapi dia akan meminta kepada Allah. Subhanallah. Dia akan mengeluh, bukan mengeluh kepada siapa-siapa, dia akan mengeluh kepada Allah. Dia akan memohon, bukan memohon kepada siapa-siapa, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati dalam keadaan resah, di saat hati dalam keadaan gelisah, tidak akan ada seorang pun yang ia sebut. Tidak akan ada seorang pun yang ia ingat. Hanyalah dia akan menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang dan hati akan menjadi bahagia. Keimanannya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dia akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, permasalahan kehidupan yang membuat hidup ini tidak menjadi tenang karena selalu ada rasa takut.
kehidupannya selalu dihantui rasa takut. Jiwa dan raganya yang terpikir, yang terbesit dalam hidup pribadinya, pemikirannya hanya rasa takut. Punya rumah bagus. Udah punya rumah bagus, takut dikunci mati. Sampai ada anjingnya. Anjing menggonggong. Semua tertutup. Rapi. Kenapa? Takut. Begitu pula punya kendaraan dielus-elus, jarang dipakai. Kenapa? Karena rasa takut. Punya istri, cemburunya minta ampun. Punya istri, cemburunya minta ampun. Suami cemburu sama istri, istri cemburu sama suami. Hidupnya selalu cemburu, tidak pernah ada rasa kebebasan. Kenapa? Hidupnya selalu terjadi emosi, marah, permasalahan terus dalam keluarga, karena ada rasa takut. Jadi kehidupan di alam dunia ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang selalu membuat sempit kesempitan kehidupan karena adanya rasa takut. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak sedikit pun di dalam kehidupan ini ada yang ia takuti. Badan sehat, umur masih muda, di saat memang Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajalnya, malaikat akan mencabut roh kita, pasrah kepada Allah, tersenyum dan kita berpasrah diri kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti dalam diri kita, dan tidak mesti harus kita meneteskan air mata dalam hidup kita. Subhanallah, tuh orang yang beriman. Pangkat kita jenderal, jabatan kita presiden, kedudukan kita menteri, amanah kita kepala dinas, kepala bagian, pangkat kita eselon 1, eselon 2, eselon 3. Di saat pensiun, dipindahkan, dimutasi, diberhentikan, dipensiunkan, tidak ada yang kita takuti. Biasa-biasa saja. Kenapa harus kita renungi? Kenapa harus kita tangisi? Siapapun orangnya, yang mempensiunkan kita, dia akan pensiun. Yang memberhentikan kita, dia akan berhenti. Tidak ada yang kita takuti dalam hidup kita ini. Apa yang kita takuti dalam hidup kita? Karena tidak ada satupun kehidupan kita yang kita takuti. Hanya kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam diri kita merasakan kenikmatan di dalam kehidupan. Wa amilus salihat, dan mereka semua beramal soleh. Apa yang kita miliki semuanya kita sedekahkan fi sabilillah, tidak pernah takut. Jiwa dan raga kita semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak pernah ada takut. Lagi bekerja, waktunya sholat, kita sholat. Walaupun bos kita, atasan kita marah, kita biarkan saja, karena urusannya adalah dengan Allah, amal soleh. Tidak ada yang kita takuti. Anak merupakan pujaan, anak buah hati. Istri merupakan pujaan, istri merupakan jantung impian cinta dalam hidup kita. Kalaulah memang sudah berakhir, tidak ada yang kita takuti. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan semuanya yang kita miliki, kita jalankan, kita fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, akan jadilah yang dinamakan dengan amal soleh. Maka orang yang beriman dan orang yang beramal soleh akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya akan diberikan keselamatan, selamat dunia dan selamat akhirat. Maka di dalam hidupnya terus akan diberikan ketenangan,
terus akan diberikan kebahagiaan, ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha. Mereka semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di surga dengan penuh kebahagiaan, khalidina fiha, di dalam surga kekal selama-lamanya menikmati kebahagiaan. Hadirin jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tarik ambil kesimpulan di dalam kehidupan ini, kenapa umat manusia kita selalu merasakan keresahan di dalam hidup? Kenapa umat manusia merasakan di dalam hidup ini ketidaknyamanan, selalu ada kesengsaraan? Karena kita ini takut terhadap kehidupan. Di saat umat manusia mereka itu takut terhadap kehidupan, lebih jauh lagi mereka lupa mati. Di saat mereka lupa mati, banyak yang ditakuti dalam kehidupan sehingga tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan. Maka di dalam hidup kita ini tidak ada lain, mari kita tenangkan jiwa kita, mari kita buat nyaman di dalam hidup kita. Untuk menenangkan jiwa kita, raga kita, kuatkan keimanan kita. Sesudahnya kita kuat iman kita, mari kita beramal soleh secara amalan perbuatan kita, beramal soleh secara apa yang kita miliki. Begitu pula amal soleh bukan apa kata pribadi kita, amal soleh selaras sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bahagia di alam dunia, begitu pula hidup bahagia di alam akhirat. Seraya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.